Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Al-Fakir ila Rahmatillah dalam channel Ustadz Rum. Ini adalah sebuah lokasi yang mana dekat perkampungan Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Balun Ijuk merupakan sebuah desa yang terkenal atau lebih dikenal di masyarakat luar sebagai desa sayur. Dulu desa Balun Ijuk ini sangat sepi, cuman karena keberadaan Universitas Bangka Belitung sehingga tempat desa ini menjadi sangat begitu ramai, sehingga bagi yang tidak memiliki banyak dana, yang tidak memiliki tanah asal, sehingga sulit bagi mereka untuk bisa menempati tanah yang ada di Desa Balun Ijuk karena saking mahalnya dengan keberadaan Universitas Bangka Belitung. Ahibba fillah, pada renungan supistik kita pada sore hari ini kita ingin membahas tentang sedikit yang berjudulkan bagaimana cara kita memberdayakan sumber daya alam kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus mungkin, sehingga memberikan kemanfaatan yang maksimal atas kita sebagai manusia khalifah di muka bumi ini. Ahibba fillah, bumi beserta isinya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala atau dititipkan kepada manusia. Bagaimana dengan kelebihan yang telah dipercayai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk dirawat dan dijaga agar alam ini benar-benar menjadi tempat yang benar-benar bermanfaat, berguna bagi kita semua. Itu tadi ada teman kita yang lewat ya. Jadi bagaimana kita memberdayakan alam ini, dunia ini sebagai fasilitas, sebagai wahana untuk bisa dijadikan sebagai modal untuk bisa mendekatkan diri kita sebagai manusia kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping kita memiliki pemikiran, memiliki modal ataupun dana, kita harus memiliki strategi yang jitu untuk mengolah alam dunia kita ini. Sebab ketika tidak menggunakan strategi yang jitu, strategi yang indah, maka alam kita ini akan hancur berantakan. Makanya oleh karena itu, pergunakanlah alam itu dengan sebaik-baik mungkin. Coba ini kita lihat sekarang. Ini sekarang tanah yang dulunya ditumbuhi oleh pohon-pohon kayu, yang mana kita tahu bahwa pohon ini bagian daripada filternya alam, sekarang telah dikusur menggunakan mesin PC ataupun alat berat. Otomatis secara tidak kita sadari berarti kita telah mengurangi ekosistem alam kita yang dulunya indah
bagus dan baik menjadi kurang baik. Makanya pergunakanlah alam ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan serapi mungkin, karena manusia semakin banyak sementara alam dan tanah semakin punah, semakin berkurang dari hari ke hari. Maka secara otomatis alam yang ada di muka bumi ini terasa semakin panas, kehidupan semakin penuh dengan persaingan, maka otomatis di sana banyak terjadi yang namanya hiruk pikuk, saling bersaing, ya. Agama sudah tidak dijadikan sebagai landasan lagi karena masing-masing mementingkan kehidupan pribadi dan keuntungan masing-masing. Oleh karenanya ahibba fillah, dalam hati kita mesti harus tetap memiliki rasa sayang kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, khususnya pepohonan. Karena tanpa pohon maka alam dunia ini akan terasa panas. Apa jadinya kalau kehidupan kita penuh dengan rasa panas, penuh dengan kegerahan, maka otomatis hati kita pun akan terasa gelisah. Kalau hati sudah terasa gelisah, maka otomatis tidak ada yang namanya ketenangan di dalam jiwa kita. Ingat, harta yang banyak, rumah berderet, mobil bersusun-susun, ya, istri 1, 2, 3 sampai 4, ketika engkau tidak memiliki ketenangan jiwa, maka hidupmu akan terasa hampa dan tidak tenang, ya. Ketika hidupmu tidak tenang, berarti kekayaan yang selama ini engkau kumpulkan tidak bisa menjadi kekuatan, menjadi wasilah untuk mendekatkan diri engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibba fillah, lewat kesempatan singkat kita ini, marilah kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala termasuk golongan hamba-hambanya yang sembarangan menebang pohon, menggusur pohon, terkecuali gunakanlah, tebanglah, gusurlah tanah ataupun pohon sesuai dengan kebutuhan kita dan pergunakan dengan arif dan bijaksana. Insya Allah dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bertempat tinggal, bagaimanapun keadaan Anda, kalau Anda arif, kalau Anda bijak, insya Allah kamu atau kita semua akan selamat. Kalau kita selamat di dunia, insya Allah menuju kepada kehidupan akhirat pun ada ketenangan, ada persiapan, ada modal. Tetapi kalau tidak ada modal, yang ada hanyalah kegelisahan. Bagaimana akan khusyuk, akan tenang beribadah kepada Allah kalau dalam hati kita penuh dengan kegelisahan. Mudah-mudahan renungan sufistik kita pada sore hari ini dapat diambil hikmahnya, bahwa alam itu adalah sahabat kita. Maka ada pepatah Cina mengatakan, pergunakan alam, rawatlah alam, maka alam akan menjaga dan merawat kamu. Akhirnya al-fakir ila rahmatillah, undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.